Cara saat teduh gimana ya? Kadang aku kalau membaca Alkitab itu susah banget buat memahami artinya apa. Kalaupun aku berdoa juga kadang bingung tuh apa yang harus aku omongin. Jatuh-jatuhnya palingan aku cuma minta kesembuhan buat keluargaku terus amin. Gimana ya cara saat teduh? Markus 1 ayat 35 berkata, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana tips dan trik dalam melakukan saat teduh. Nah, seringkali kita akan bingung tuh waktu kita saat teduh, ketika kita membaca Alkitab, kita sulit memahami konteks dari Alkitab ini. Ataupun ketika kita berdoa, kita seringkali nggak ngerti apa saja yang harus kita ucapkan kepada Tuhan. Kan katanya pendeta, katanya doa jangan terlalu minta-minta terus, tapi juga komunikasi. Tapi kita juga nggak mengerti tuh, bagaimana cara komunikasi yang tepat ketika kita saat teduh. Nah, oleh karena itu, melalui ayat yang udah kita baca tadi, kita akan mempelajari mengenai tips dan trik melakukan saat teduh, seperti yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Nah, berdasarkan ayat yang tadi di Markus 1 ayat 35, itu aku mendapati ada 3 hal yang dilakukan Yesus ketika ia akan melakukan saat teduh. Nah, untuk hal yang pertama, dia bangun di pagi-pagi benar, dia menempatkan waktunya untuk datang ke tempat yang sunyi. Untuk tips yang pertama di sini aku catat bahwa ketika kita melakukan saat teduh, kita harus menemukan waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat bagi seorang Yesus adalah di waktu pagi-pagi benar. Menurut tradisi orang Yahudi, pagi-pagi benar yang dimaksudkan di sini itu setara dengan jam 3 atau 4 subuh. Itu adalah jam-jam jauh sebelum matahari itu terbit. Dan itulah waktu yang paling tepat bagi seorang Yesus untuk melakukan saat teduh. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita harus membangunkan diri kita jam 3 atau jam 4 pagi demi biar bisa kita saat teduh? Jawabannya tentu nggak harus jam segitu. Karena menurutku, waktu yang tepat buat kita saat teduh adalah kita sendiri yang menentukannya buat Tuhan. Karena saat teduh adalah ketika kita mau memberi waktu kita buat Tuhan, maka waktu itu adalah waktu yang terbaik yang dapat kita berikan untuk Tuhan. Dan waktu itu nggak akan selalu bisa jam 3 atau jam 4 pagi. Itu bisa saja di sela-sela siang hari. Itu bisa saja di sela-sela sore atau malam hari ketika kita sebelum kita tidur. Itu juga bisa. Kalau emang itu adalah waktu terbaiknya kita buat Tuhan, maka saat itulah saat yang paling tepat buat kita melakukan saat teduh. Karena kita telah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Jadi poin yang pertama di sini adalah kita mau memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Lalu di poin yang kedua, di sana dikatakan Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Nah, sunyi di sini berarti adalah tempat di mana nggak ada orang di sekitar kita. Jadi aku catat di sini poin keduanya adalah kita mau untuk mencari tempat yang sunyi untuk kita berdoa, untuk kita melakukan saat teduh. Nah, kenapa sih kok kita harus menemukan tempat yang sunyi untuk kita melakukan saat teduh? Hal ini dikarenakan untuk kita boleh fokus sama Tuhan. Ketika kita melakukan saat teduh, fokusnya kita adalah antara kita pribadi dengan Tuhan. Dan maka dari itu, boleh ada orang lain atau suatu hal lain yang mengganggu diri kita ketika kita melakukan saat teduh. Kan nggak enak tuh ya kalau enak-enak lagi berdoa, terus tiba-tiba ada yang manggil. Itu akan mendistraksi fokus kita pada Tuhan. Waktu yang kita berikan dengan Tuhan juga ikut terdistraksi. Oleh karena itu, yang dilakukan Yesus adalah mencari tempat yang sunyi. Setelah ia bangun pagi, dia cari tempat yang sunyi, lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu dia melakukan berdoa. Nah, kenapa kok ini dimasukkan ke poin? Ya, saat teduh kan jelas-jelas berdoa. Ya, yang Tuhan Yesus lakukan itu benar-benar berdoa. Ia nggak sedang melakukan perenungan akan dirinya, ia nggak sedang melakukan meditasi atau melakukan yang lain. Dia melakukan berdoa. Berdoa adalah media komunikasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita emang ngasih waktu kita datang ke tempat yang sunyi, jangan lakukan hal lain. Kalau emang kita mau saat teduh, ya kita berdoa sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi doa ini melambangkan komunikasi dengan Tuhan, di mana kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan di dalamnya.
Oke, sesimpel itu tips dan trik yang dapat aku berikan buat kalian semua. Tapi video ini nggak selesai sampai di sini aja. Oke, katakanlah kita udah mengerti bagaimana step by step melakukan hubungan dalam saat teduh melalui 3 langkah tadi. Tapi kadang kita nggak ngerti tuh waktu kita berdoa, apa saja yang harus kita lakukan dalam doa itu. Istilahnya, liturginya gimana ya? Nah, aku percaya bahwa setiap orang pasti memiliki caranya sendiri dalam melakukan hubungan dengan Tuhan. Jadi aku mau katakan bahwa kalau kita ditanya bagaimana liturgi yang tepat saat teduh, aku mau jawab bahwa bebas. Karena menurutku, setiap orang memiliki ciri khasnya sendiri dalam mereka membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika mereka mau membangun hubungan, mereka mau menyembah Tuhan, pasti mereka punya ciri khasnya sendiri. Katakanlah sebagai contoh, orang ketika mau menyembah Tuhan, ada yang menyembah Tuhan dengan cara bernyanyi, ada yang menyembah Tuhan dengan cara memainkan musik, ada yang menyembah Tuhan dengan cara menari, dan banyak hal lainnya. Demikian halnya dengan kita waktu melakukan saat teduh. Berbagai cara dapat kita lakukan dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, tapi nggak sampai di situ aja, karena pasti terlalu abstrak kalau cuma aku jelasin sampai sana saja. Aku mau kasih contoh atau step yang mungkin bisa kita lakukan secara universal. Nah, contoh ini nggak harus dilakukan oleh semua orang, tapi aku mau memberikannya sebagai saran. Kita bisa mulai dari kita menaikkan lagu pujian penyembahan ke Tuhan. Fungsinya buat apa? Supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa lebih connect sama Tuhan. Kita melalui pujian penyembahan. Kita bisa menaikkan 1 atau 2 lagu, nggak usah terlalu lama, tergantung bagaimana kerinduan kita. Setelah itu, mungkin kita bisa mulai dengan membaca Alkitab. Baca Alkitab, ya katakanlah 1 pasal setiap hari. Ini adalah acuan yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Ya, jangan males mau baca Alkitab, karena apa? Kita di sini, kalau kita emang umatnya Tuhan, kita emang mau dengerin Tuhan berbicara atas hidup kita nggak bisa langsung minta, Tuhan berbicara padaku, terus Tuhan langsung berbicara begitu aja. Itu nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mau ada usaha buat mendengarkan suara Tuhan, ya kita baca Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab merupakan surat cintanya Tuhan buat setiap diri kita. Jadi kalau kita nggak mau baca Alkitab, ya kita nggak bisa dengerin suaranya Tuhan gitu. Kita harus tahu dulu, kita harus mau buat kita belajar. Nah, di sini aku ada beberapa tips yang bisa kita lakukan dalam kita membaca Alkitab supaya mungkin kita bisa memahaminya. Yang pertama adalah pahami konteks dan maknanya ketika kita pelajari. Pahami ceritanya itu seperti apa, ya sesimpel itulah. Jadi kita baca ya nggak asal baca aja, tapi ya step yang paling awal adalah kita memahami itu ceritanya itu bagaimana, tentang siapa, terus apakah yang terjadi waktu itu dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa mencari kalimat-kalimat utama dari bacaan yang kita baca tersebut. Ini fungsinya untuk kita lebih memperdalam dari pemahaman kita sebelumnya yang cuma sekedar tahu oh peristiwa ini tentang apa. Lalu setelah itu, temukan segala sesuatu tentang Tuhan di dalamnya dari kalimat-kalimat utama tersebut mungkin. Nah, ini fungsinya supaya kita benar-benar mengetahui dari bacaan-bacaan tersebut kayak apa yang Tuhan berikan buat diri kita. Lalu yang terakhir, kita bisa mendoakan ketika kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita baca tersebut. Misalkan kita diingatkan melalui bacaan tersebut, kita bisa berdoa untuk aplikasi keseharian kita, supaya kita bisa dimampukan Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, itu adalah untuk step yang kedua ketika kita melakukan saat teduh, yaitu membaca Alkitab. Setelah membaca Alkitab, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah, ya kita berdoa sama Tuhan. Berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan, bukan soal media renungan atau soal kita memanjatkan keinginan kita. Itu adalah bagian dari doa. Tapi yang terpenting dari doa adalah komunikasi 2 arah antara kita dengan Tuhan. Jadi dalam berdoa itu, kalau biasanya diriku pribadi, aku biasa menceritakan apa yang terjadi dalam keseharianku. Karena waktu saat teduhku yang paling tepat adalah di malam hari, yang menurutku itu paling bisa aku kasih buat Tuhan, dan itu adalah waktu terbaikku, yaitu malam hari. Di sana aku menceritakan kepada Tuhan apa yang terjadi dalam keseharianku, entah itu hal yang menyenangkan atau hal yang menyedihkan dan sebagainya. Ya mungkin saja aku tahu bahwa Tuhan itu tahu sebenarnya tanpa aku perlu cerita. Kan kadang kita sering berpikir begitu.
Tetapi ketika kita menceritakan hal itu pada Tuhan, secara kita berbicara sama Tuhan, di sana ada hubungan yang terbangun antara kita dengan Tuhan. Dan di sana membuat kita boleh teringat kembali, kita bisa lebih merefleksikan kembali, dan gak cuma berhenti di situ saja. Kadang kalau ceritanya mungkin menyedihkan atau sesuatu yang membuat aku ngerasa berat dalam melakukan hari-hari itu, dan kadang aku mencari saat buat aku merenungkan hal itu semua. Jadi nggak masalah kalau ada saatnya untuk kita diam ketika kita saat teduh. Nggak harus kita terus-terusan ngomong, tapi ada saatnya untuk kita diam. Untuk kita merenungkan, untuk kita merefleksikan apa yang terjadi dalam hari-hari kita. Atau mungkin kalau saat teduh kita ada di pagi hari, kita merefleksikan, kita merenungkan apa yang akan kita lakukan untuk hari-hari tersebut. Nah, ini juga merupakan bagian yang terpenting. Jadi istilahnya kita membiarkan Tuhan juga ikut peran dalam saat teduh itu. Ingat ya, komunikasi dua arah. Di mana kita ngomong, Tuhan juga ngomong. Dan percayalah, ketika kita merenungkan akan suatu hal ini, Tuhan pasti akan bekerja dalam kehidupannya kita, dalam saat teduhnya kita. Lalu selanjutnya ketika kita sudah melakukan komunikasi pada Tuhan, nah biasanya yang aku lakukan adalah doa permohonan. Ya, ada doa permohonan dalam bagian saat teduh itu pasti dong. Kita menerima janji-janji Tuhan, kita anaknya Tuhan, dan ya kita ini bisa meminta sama Tuhan. Itu bukan sebuah hal yang dikatakan, oh aku serakah, aku gimana, enggak. Itu adalah privilege kita yang dapat kita lakukan, yaitu permohonan, doa permohonan. Dan di akhir saat teduh ini mungkin untuk kita menaikkan permohonan-permohonan kita apa saja pada Tuhan. Entah itu permohonan yang mungkin kita naikkan setiap hari, atau mungkin ada suatu kejadian, atau kita akan mengalami sesuatu, ya nggak ada salahnya buat kita memohon sama Tuhan. Karena kita diberikan privilege untuk kita minta sama Bapa kita. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita menurut caranya yang terbaik untuk diri kita. Oke, itulah untuk tips-tips saat teduh yang bisa aku kasih ke kalian semua. Dan terakhir, mungkin ada dari kalian yang bertanya bahwa gimana sih caranya konsisten buat saat teduh? Nah, kalau mungkin jawaban dari aku adalah hal yang sangat simpel. Cara buat kita konsisten untuk saat teduh adalah tentang bagaimana cara kita menganggap saat teduh itu sendiri. Apakah saat teduh itu sebagai suatu hal yang penting buat diri kita, atau itu adalah hal yang menurut kita biasa aja? Karena mungkin setiap orang ketika menganggap suatu hal itu penting, dia akan melakukan atau dia akan menaruh usaha di dalamnya buat dia melakukan hal yang terbaik untuk suatu hal itu. Katakanlah untuk memberi kado kepada orang yang dikasihi. Orang-orang yang akan beri kado pada orang yang dikasihi pasti mereka akan memikirkan secara detail kayak keinginannya orang ini apa aja, lalu pasti ingin membahagiakan orang yang akan dikasih ini dengan hadiah yang paling berharga gitu. Nah, sama halnya seperti saat teduh. Ketika kita menganggap saat teduh ini adalah suatu hal yang penting buat diri kita nggak akan meremehkan saat teduh ini. Malahan sebaliknya kita pasti akan memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Dan malahan itu bisa jadi satu kebiasaan hidup kita, di mana kita bisa memperoleh kekuatan di keseharian kita karena kita melakukan saat teduh. Itulah untuk materi atau renungan ya yang bisa aku kasih ke kalian semua mengenai tips dan trik saat teduh. Jangan lupa mengenai poin-poin tadi. Yang pertama adalah kita sediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Lalu yang kedua, kita menyediakan tempat atau ruang yang sunyi yang mana itu bisa membuat kita fokus sama Tuhan. Lalu yang terakhir, kita melakukan berdoa, di mana kita berkomunikasi sama Tuhan. Ya itulah yang bisa aku sampaikan kalian semua. Marilah kita mengambil sama-sama untuk berkomitmen bahwa kita mau buat kita melakukan saat teduh. Ya, sekian dari saya. God bless.